Jadi kita itu nggak bisa ikut-ikutin orang. Ketika orang misalnya nanti untung, ternyata kita rugi, itu gimana ya kan? Jadi investasi itu kayak kendaraan, nyamannya kita kayak gimana? Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai semuanya, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media edukasi life skill yang akan mempelajarkan mengenai hal-hal penting yang belum diajarkan di sekolah. Perkenalkan, aku Yolanda. Kali ini kita masih ada kolaborasi bareng dengan Blue BBCA Digital untuk membahas hal-hal seputar finansial. Topik kali ini adalah mengenai cara investasi untuk teman-teman yang masih pemula. Nah, hari ini aku juga udah bareng bersama dengan narasumber kita di Zona Blue GBK. Hai Kak. Halo. Alhamdulillah baik. Mungkin dari Kak Dery dulu boleh untuk perkenalkan ke teman-teman. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Dery Yustria dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Oke, thank you Kak Dery udah hadir di podcast 1%. Hai Kak Fernando, boleh juga kenalan? Halo semuanya, nama aku Fernando. Aku baru saja lulus tahun lalu dari Universitas Binus dan saat ini sedang melakukan freelance. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol seru seputar gimana sih caranya investasi bagi teman-teman yang masih pemula ataupun juga yang mungkin awam ya Kak Dery ya, yang masih belum tahu. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, jadi Kak Fernando ini alumni dari Blue Academy ya Kak ya? Betul ya? Waktu di Blue Academy itu belajar nggak sih cara investasi Kak? Iya, kita waktu di Blue Academy itu kita belajar gimana sih. Yang paling pertama itu adalah pengelolaan aset kita. Mencatat sebuah keuangan dari pengeluaran kita, pemasukan kita berapa. Jadi kita itu bisa tahu arus cash flow itu kita itu gimana, baguskah? Atau kayak kurang, harus ditingkatkan, dan lain sebagainya. Oke, jadi sudah ada nih ya basicnya ya dari Blue Academy belajar juga. Dan aku mau tanya, kakak udah start investasi? Yes, aku udah start investasi. Sudah investasi. Sejak kapan? Sejak mulai dari tahun ini sih. Baru tahun ini ya? Yes, Oke, betul. berarti waktu setelah dari Blue Academy sudah mulai untuk investasi ya? Iya, betul. Jadi dari mencatat keuangan, terus mulai melakukan investasi, itu yang aku lakukan setelah melakukan Blue Academy sendiri. Oke, nah ini menarik banget ya teman-teman ya. Kak Dery, oke, ini aku mau tanya nih ya. Siap. Pertama nih Kak, tadi kan banyak banget instrumen sebenarnya ya untuk investasi. Kira-kira gimana sih bagi teman-teman yang barusan mau mulai investasi, instrumen-instrumen seperti apa yang tepat mungkin ya? Sebenarnya gini, jadi kalau misalnya punya keinginan untuk investasi, apalagi Gen Z itu bagus banget. Sebenarnya karena memang sangat jarang sekali Gen Z yang sudah peduli soal investasi. Tapi kalau misalnya saya boleh kasih saran, sebelum lompat ke instrumen, kita harus paham dulu bahwa sebenarnya ketika kita mau masuk step untuk investasi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Gitu ya. Yang pertama, pemahaman kita soal 3M. M itu money. Money yang pertama yang harus kita siapkan gitu. Tapi uang yang harus kita siapkan ini adalah uang yang bersih, uang yang clean, uang yang tidak akan dipakai untuk biaya kuliah atau biaya kontrakan atau biaya kebutuhan sehari-hari. Jadi uang ini memang kita akan pergunakan di kemudian hari. Uang untuk investasi. Jadi tidak boleh pakai uang yang misalnya untuk pinjol. Itu juga sangat berbahaya. Karena sejatinya investasi itu untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, jadi uangnya harus kita siapkan terlebih dahulu. Gitu ya. Setelah uangnya kita siapkan, gitu ya, yang kedua adalah kita mindsetnya harus dipenuhi dulu. Dan mindsetnya harus sangat baik. Yang pertama adalah mindset yang harus kita pedulikan adalah tentang pemahaman bagaimana caranya menjadi seorang investor. Gitu ya. Alhamdulillahnya sekarang udah banyak ya podcast semacam ini, podcast edukasi dan segala macamnya sudah ada gitu ya. Tinggal kita memilah mana informasi yang tepat atau tidak buat kita. Kalau misalnya kita mau punya mindset yang bagus, tingkat literasinya juga harus bagus. Dan ini
sebenarnya Gen Z udah punya banyak pilihan sebenarnya. Bisa baca, bisa dengerin podcast gitu ya, bisa cek di konten-konten di YouTube gitu ya. Ini berbeda ketika saya zaman dulu gitu ya. Belum ada sama sekali gitu ya untuk edukasi atau misalnya mendapatkan informasi semacam ini. Barulah kita masuk ke metode investasinya tuh seperti apa. Jadi jangan langsung lompat ke investasi yang sophisticated gitu ya. Jadi kita masuk ke yang pelan-pelan dulu aja, pahami. Yang penting kita tahu investasinya legal, investasinya mudah dipahami oleh kita, mudah dipraktekkan, baru kita lakukan investasi pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit. Jangan langsung tiba-tiba banyak gitu ya. Karena memang itu tadi, investasi itu ada risikonya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa metode yang kita lakukan gitu ya, udah sesuai dengan pengelolaan risikonya juga. Gitu. Oke, jadi 3M tadi ya, Betul. Pak ya. Oke. Nah, ini kan tadi sempat disinggung juga Gen Z, teman-teman ya. Kak Fernando Gen Z? Oh iya, tentu dong. Gen Z ya? Gen Z dong. Dari tampangnya juga kelihatan sih, tentu ya. Gen Z ya, teman-teman ya. Oke, Kak Fernando kan Gen Z. Banyak banget loh yang FOMO, Kak. Salah Iya, satunya sama Bitcoin, yang kripto. FOMO nggak sih? Jujur kalau aku sendiri sih nggak FOMO. Kenapa? Karena aku sendiri itu punya tujuan investasi aku sendiri, bukan dengan mengikuti cara orang lain. Karena setiap orang tuh punya prioritas masing-masing dan itu berbeda. Jadi kita itu nggak bisa ikut-ikutin orang. Ketika orang misalnya nanti untung, ternyata kita rugi, nah itu gimana ya kan? Iya, betul. Mungkin orang tersebut udah siap rugi ya. Iya betul. Oke, kita belum tentu ya. Ini penting banget ya, Kak Dery. Ternyata memang jangan sampai FOMO dan juga jangan ikut-ikutan teman. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman tuh wajib banget set goals dulu Benar sebelum banget. investasi. Nah, tuh set goals ya teman-teman ya. Terus waktu udah set goals dari Kak Fernando, pernah bingung nggak instrumen apa yang cocok untuk digunakan? Nah, kalau untuk menentukan instrumen apa yang tepat, itu sebenarnya kita itu harus melihat jangka waktu yang kita mau tentukan tuh panjang atau pendek. Kalau misalnya pendek, mungkin kita bisa lebih ke arah yang konservatif atau ke moderat gitu ya. Tapi kalau misalnya jangka panjang, mungkin kita bisa lebih ke arah yang high risk. Jadi tentunya keuntungannya bisa lebih tinggi. Tapi kalau misalnya yang rendah, ya kita pilihnya yang pendek rendah gitu. Oke, nah Kak Dery, aku mau tanya juga nih ya. Tadi kan udah sempat disinggung juga mengenai low risk dan juga high risk. Ini kan banyak banget, ada reksadana, obligasi, saham. Sebenarnya bedanya tuh apa sih, Kak? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin instrumen investasi, betul tadi kenapa dia pilih untuk reksadana yang low risk dan sesuai dengan profil risikonya. Kita lihat perbedaan saham, reksadana, dan obligasi ini sebenarnya adalah produk investasi di keuangan. Investasi itu sebenarnya ada dua, investasi di sektor real dan di sektor keuangan gitu. Dan sebenarnya investasi yang tepat adalah bisa mengkombinasikan keduanya. Orang rata-rata sudah tahu investasi di sektor real misalnya untuk komoditas kayak emas gitu atau misalnya properti dan lain sebagainya. Tapi orang kadang suka kebalik-balik antara perbedaannya saham sama reksadana sama obligasi gitu. Tapi pada dasarnya gini, kalau kita misalnya mau membeli saham, saham itu adalah ekuitas, kepemilikan. Kalau kita mau beli saham, itu artinya kita memiliki perusahaan. Beli saham itu adalah membeli sebuah bisnis. Jadi kita harus tahu banget ini bisnis yang mau saya beli gitu, apakah bisa menghasilkan keuntungan untuk kita? Apakah bisa mengenerate aset kita jadi jauh lebih baik? Itu penting sekali pemahaman tersebut. Nah, kalau bedanya dengan tadi, misalnya surat utang atau misalnya sukuk, kita harus tahu dulu gitu ya, penerbitnya negara gitu ya. Nah, tapi kita harus sesuaikan tadi gitu, ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kalau misalnya kita punya uang investasi yang dibutuhkan misalnya untuk 3 tahun lagi, mungkin bisa untuk yang terminnya 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau kita masuk ke yang 4 tahun, ini kepanjangan. Jadi harus tahu dulu tujuan investasi saya buat apa, baru saya pakai kendaraannya itu apa. Jadi investasi itu kayak kendaraan, nyamannya kita kayak gimana. Gitu ya. Kemudian yang ketiga reksadana. Reksadana ini sebenarnya unik gitu ya. Reksadana itu kita mewakilkan uang kita ke manajer investasi. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang misalnya baru belajar gitu, first entry bisa beli reksadana dulu. Karena produk ini dikelola oleh manajer investasi. Tinggal kita cari manajer investasi yang cocok buat kita, gitu ya. Dan di beberapa platform kan sudah kelihatan, gitu ya. Ada portofolionya, kemudian juga ada fund fact sheet-nya dan lain sebagainya. Kita bisa baca-baca dulu, gitu ya. Nah, jadi mana yang cocok untuk dipilih sebenarnya tergantung tadi, betul udah profil risikonya dicek dulu. Apakah saya misalnya agresif, gitu ya. Apakah uang saya dipakai untuk yang jangka panjang? Ini semua bisa dipertimbangkan. Gitu ya. Apakah saya misalnya sedang aja atau moderat gitu ya. Ini juga bisa dikombinasikan antara saham, obligasi dan reksadana atau sukuk.
gitu ya. Jadi ini bisa dikombinasikan. Kemudian kalau misalnya terlalu konservatif gitu ya, boleh misalnya masuk deposito dulu sama reksadana. Jadi semua bisa disesuaikan instrumen pilihannya gitu ya, sepanjang kita tahu ternyata karakteristik dari instrumen investasi ini tuh kayak gini loh gitu ya, baru kita bisa lakukan itu. Oke, ini menarik banget sih ya teman-teman ya. Jadi paling penting tuh tahu dulu ya goalsnya seperti apa, dan juga bisa sambil belajar juga ya Kak ya untuk instrumen-instrumennya itu apa aja perbedaannya. Bahkan kalau dikombinasikan juga malah lebih baik ya Kak ya. Jadi nggak cuma di saham aja, tapi bisa taruh di beberapa instrumen lainnya. Oke, Kak Fernando, waktu awal belajar investasi, Kakak investasinya kemana dulu nih? Instrumen yang mana? Karena waktu itu aku masih kayak orang-orang pemula dan aku masih belum mengerti tentang investasi, makanya waktu itu aku mencoba mulai dari savings terlebih dahulu, atau yang biasa disebut kayak tabungan tapi versi lebih upgraded-nya, di mana kayak kalau kayak Blue sendiri itu bunganya cukup lumayan ya gitu kalau dibandingin sama bank-bank lain gitu. Oke, terus setelah itu baru lanjut ke instrumen mana? Waktu itu setelah aku melakukan savings dan melihat bahwa tabungan aku cukup lumayan dari hasil pendapatannya, baru aku meningkatkan ke arah deposito. Oke, wow, ini jadi bener nggak sih? Ini kan kayaknya Gen Z bukan sembarang Gen Z ya Pak ya? Jarang sekali ya. Benar, Biasanya karena lompat ya. biasanya lompat langsung kripto teman-teman, langsung FOMO. Ini yang paling bahaya banget teman-teman. Tapi kalau langkah yang dilakukan sama Kak Fernando, dia step by step ya. Jadi dari yang savings dulu, terus juga belajar deposit, baru belajar instrumen-instrumen lainnya. Nah sebenarnya step by stepnya untuk Kak Dery, harusnya ini apa aja yang perlu disiapkan dari dasar oleh teman-teman yang baru mau terjun belajar investasi? Ya, yang harus disiapkan sebenarnya tadi. Jadi kalau misalnya kita uangnya sudah clean tadi, uang yang dipakai buat investasi, kita siapin dulu distractor yang lain. Misalnya apa? Pay later dan segala macamnya harus dilunasi dulu. Yang kedua adalah tadi punya tabungan dulu. Jangan sampai punya investasi tapi nggak punya tabungan gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa investasi memberikan keuntungan gitu ya yang lebih tinggi daripada tabungan. Tapi bukan berarti tabungan tidak penting. Tabungan ini penting. Base layer kita dalam keuangan itu salah satunya adalah tabungan dan dana darurat. Dana darurat, berarti dana darurat atau investasi dulu? Betul, sebenarnya ini bisa dilakukan bersamaan gitu. Tetapi alangkah lebih mudahnya ketika kita punya dana darurat dan punya investasi juga. Nah, dana darurat lebih duluan. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi nanti. Tujuan dana darurat adalah buat kita lebih safe dan lebih tenang. Tapi kalau tujuan investasi adalah mencapai tujuan kita untuk apa? Gitu ya. Nah, nantinya di belakangnya selain dana darurat mungkin ada insurance, minimal BPJS gitu ya. Cuman sayangnya di kita banyak Gen Z BPJS ya. Banyak pas-pasan di eksis kita. Jadi agak susah gitu. Makanya harus Ke saya ya. ini banyak kok di sana gitu. Di luaran sana tuh banyak gitu ya. Nah, ini yang harus kita siapkan dari sisi keuangannya, dia harus formatur keuangannya harus sehat dulu gitu ya. Nah, jadi setelah dia tahu betul tadi stepnya, setelah stepnya tahu udah siapin segala macamnya, sedikit demi sedikit nggak apa-apa kok gitu ya. Kita masuk ke SBN dulu gitu ya, kemudian baru masuk ke reksadana juga boleh sekalian. Nah, kita belajar sedikit-sedikit tentang saham, dan itu pun pilihannya cari saham yang sesuai dengan karakteristik profil risiko tadi. Itu sudah tepat kok dilakukan. Nah ini ya, kadang itu gini Kak Dery dan juga Kak Fernando, mungkin juga ada juga ya beberapa pengalaman yang investasi itu lebih menggiurkan. Jadi lompat, nggak saving dana darurat dulu, langsung ke investasi. Sebenarnya ada resikonya nggak sih? Betul. Kak? Risiko itu kalau kita lihat gitu ya, risiko itu apa sih? Sesuatu yang tidak diharapkan tapi bisa kejadian dan menimbulkan kerugian. Itu kan yang dari risiko yang kita tidak harapkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau namanya dalam investasi, risiko itu menyertai ada. Kalau ada potensi keuntungan, pasti ada potensi kerugian. Orang misalnya yang suka tipu-tipu pakai Ponzi scam gitu, itu ngasih tingkat keuntungannya mungkin besar. Tapi kita harus tahu bahwa di balik potensi keuntungan yang tinggi itu potensi kerugiannya juga tinggi. Dalam investasi, risiko tidak bisa dihilangkan. Apa yang kita lakukan? Ya tadi, kita harus lakukan pengelolaan risiko yang baik. Pengelolaan risiko itu macam-macam. Misalnya avoiding. Kalau misalnya kita investasi saham, kita nggak mau beli saham gorengan deh.
gitu ya, saham-saham yang sebenarnya kualitasnya tidak bagus, kinerjanya tidak baik. Kan kita beli sebuah bisnis gitu ya, bisnisnya aja kita nggak suka gitu, kenapa kita masuk gitu ya. Itu avoiding, itu adalah pengelolaan risiko. Yang kedua adalah diversify. Jadi tadi betul ada di depositonya juga ada depositonya yang berbeda gitu. Kemudian di reksadananya juga reksadana saham sebagian, reksadana pendapatan tetap sebagian. Sahamnya juga nggak di satu sektor. Di sektor tambang ada, di sektor F&B juga ada gitu ya. Jadi itu adalah bentuk diversifikasi, adalah manajemen risiko juga gitu ya. Dan yang paling penting adalah mitigasi gitu. Kalau misalnya kita mau memasukkan uang kita harus mitigasi dulu uang kita ini kemana. Lembaganya seperti apa, legal atau enggak gitu ya. Kemudian keuntungan yang ditawarkan logis atau enggak. Kalau kita pakai prinsip-prinsip ini, saya rasa risiko-risiko itu bisa ditekan dengan baik dan keuntungan dalam investasi itu bisa kita rasakan. Jadi jangan sampai lompat dulu gitu ya. Nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, asuransi juga nggak pernah sama sekali, nggak pernah kepikiran gitu ya. Tiba-tiba langsung masuk ke cryptocurrency yang sophisticated. Saya rasa itu sebenarnya susah. Dan Gen Z rata-rata kayak gitu bukan karena FOMO sebenarnya, karena FOPO, fear of people opinion. Takut orang-orang misalnya nyangka saya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi saya ngikutin gayanya orang. Jadi dari FOPO dulu langsung ke FOMO. Itu sih masalahnya. Oke, berarti poinnya teman-teman jangan sampai langsung invest ke yang high risk ya Kak ya. Jadi harus mungkin siapin dulu dana daruratnya, tabungannya, baru mulai belajar investasi dari yang dasar-dasar dulu, tapi juga di beberapa instrumen dan beberapa sektor ya, seperti itu. Nah, Kak Fernando sudah mulai belajar saham? Jujur kemarin sih aku baru nyoba-nyoba kayak cuman 50 ribuan aja sih kemarin, kayak misalnya di indeks Serikahati misalnya. Oke. Tapi kemarin sempat kayak turun juga, tapi sempat naik juga. Tapi cukup lumayan kalau misalnya dibandingin kayak misalnya taruh di deposito gitu. Oke, jadi sudah coba untuk start ya ke saham. Nah, kan tadi kan sempat bilang juga sempat turun juga. Ada adrenalinnya nggak nih? Gimana nih? Kan karena pemula ya Kak Dery ya. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya kemarin sih aku sebenarnya taruhnya pertama di ST012 dulu kemarin. Jadi dari hasil keuntungan itu aku coba taruh di coba misalnya kayak kemarin di indeks Serikahati. Nah, aku kemarin kayak coba-coba dulu, mau pelajarin dulu sistemnya gimana sih. Kayak ini kira-kira naik turunnya gimana gitu, stabil nggak atau cukup buat aku. Kalau misalnya kayak kurang mungkin aku coba tarik lagi, aku coba masukin ke yang lebih aman, misalnya kayak ke reksadana pasar uang atau kayak misalnya ke reksadana obligasi gitu. Oke, ini menurut aku ini udah bener banget ya Kak Dery ya, karena di Kak Fernando ini start dulu dari yang kecil, belajar dulu sistemnya seperti apa, pengenalan terlebih dahulu ya dengan saham, betul. Sebelum mungkin akan investasi yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi. Nah, ngomong-ngomong seputar saham, ini kan ada banyak banget ya Kak ya. Saham tuh ada, tadi sempat di-mention juga ada saham gorengan. Nah, yang mau start ke saham, ada tips-tipsnya nggak sih dari Kak Dery? Oke, jadi gini, kalau di yang namanya saham itu ada di pasar ya, ada di bursa efek. Bursa itu kan pasar sebenarnya. Yang namanya di pasar manapun gitu ya, nggak hanya di bursa efek, pasar segar atau pasar tradisional gitu ya. Tidak semua barang yang diperjualbelikan itu cocok untuk para pembelinya, ya nggak? Kualitas barangnya juga beda-beda, ada yang bagus banget, ada yang bagus aja, ada yang biasa aja, ada yang misalnya kurang bagus gitu ya. Nah, tugas kita justru adalah memilih tadi gitu ya, saham seperti apa yang cocok untuk kita gitu ya. Kalau misalnya kita taunya di sektor perbankan, ya udah beli saham perbankan aja, nggak apa-apa. Kita taunya sektor tambang karena misalnya kuliahnya di teknik pertambangan di Universitas ITB misalnya kayak gitu ya, udah tahu banget gitu ya ternyata kayak begitu. Atau misalnya kerja di perusahaan tambangnya, itu tadi gitu ya, sejauh mana dia mengenal perusahaan yang dia beli, itu penting. Setelah tahu gitu ya perusahaan yang dia beli, yang namanya bisnis itu berubah-berubah. Bisnis itu dari apa yang dilakukan secara bisnisnya. Yang kedua adalah dari laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu muka dari sebuah perusahaan. Jadi ketika kita membeli perusahaan, bukan cuma bisnisnya yang bagus, tapi laporan keuangannya harus sehat. Kita kayak misalnya mau berternak sapi, ya sapinya harus gemuk, harus benar-benar sehat gitu ya. Tetapi kandang yang kita punya itu juga harus kandang sapi juga. Nah, bisnis juga sama. Banyak bisnis yang bagus, tapi laporan keuangannya nggak sehat. Nah, jadi kita harus ambil spesifikasi, cari perusahaan yang baik dan bagus,
sesuai, cocok sama kita, dan laporan keuangannya sehat. Ini tips paling penting dan paling dasar untuk melakukan investasi saham. Karena beli saham adalah beli sebuah bisnis. Oke, wow, menarik banget loh teman-teman semuanya. Jadi perlu untuk cari tahu laporan keuangannya. Di mana sih, Kak, kita bisa cari tahunya? Sebenarnya sekarang gampang gitu ya. Kalau laporan keuangan itu bisa diakses di online trading atau platform kita melakukan investasi, atau misalnya di website Bursa Efek Indonesia gitu ya. Ada di situ. Ada setiap kuartalan itu kita keluarin. Jadi kuartalan dan yang sudah diaudit tahunan itu kita bisa bandingkan, dan kita bisa ikutan rapat umum pemegang sahamnya juga. Jadi kalau ada RUPS perusahaan itu coba datengin. Kita cek gitu perusahaan ini visinya ke depan kayak gimana ya. Apakah ada bisnis baru yang dibangun? Apakah ada income stream bangun yang akan membuat perusahaan ini menjadi lebih maju dan lain sebagainya. Kemudian kita pantau lewat laporan keuangan. Oh, dia janjikan misalnya waktu itu RPS tahun 2025 akan melakukan berbagai banyak proyek, kemudian pendapatannya berapa. Nah, kita bisa kontrol dari setiap kuartal nanti di tahun 2025 tuh. Kuartal pertama kayaknya kalau misalnya targetnya 1000, sekarang baru 200, masih agak-agak berat ya gitu. Ternyata di kuartal kedua pendapatannya malah lebih sedikit lagi. Nah, dari situ kita bisa pertimbangkan apakah kita akan terus memiliki perusahaan ini atau kita akan jual di waktu yang tepat gitu ya. Jadi ini skill yang harus dipunyai. Oke, jadi sebenarnya kalau kita cari tahu di online pun sudah ada ya laporan keuangannya ya. Jadi step awal sebelum teman-teman pilih perusahaannya wajib untuk cek laporan keuangannya terlebih dahulu. Oke, Kak Fernando, dari sekian banyak ya instrumen, Kak Fernando kan salah satu yang nggak ikut-ikutan ya, teguh dengan pendiriannya ya, karena sudah punya set goals tadi mungkin ya Kak Dery ya. Instrumen mana yang menurut Kak Fernando sangat cocok bagi pemula? Kalau buat aku, kalau misalnya kalian masih baru-baru memulai, mungkin bisa coba dari deposito terlebih dahulu. Dari deposito misalnya udah kekumpul dana darurat, mungkin bisa dicoba mulai dari misalnya kayak SBN atau obligasi negara, karena di sana walaupun duitnya ditahan ya, tapi kalau kita sudah punya dana darurat kan lebih aman. Jadi kalau misalnya dari SBN sendiri kan bunganya cukup lumayan ya, walaupun nggak terlalu gede-gede banget dibandingin kayak saham, tapi di situ kita bisa mulai mendapatkan dividen setiap bulannya yang sudah dipotong pajak gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh lumayan, angkanya juga lumayan juga benefit yang kita dapat. Oke, wow. Ini berarti seseorang gambaran Gen Z yang sudah siap. Yang jarang sebenarnya. Jarang. Oke, bisa jadi role model lah teman-teman ya, Kak Fernando ya. Keren banget. Karena sudah tahu profil resikonya, sudah tahu instrumen apa yang paling cocok juga. Nah, kalau misalkan dari Kak Dery, mungkin boleh juga kasih nasihat juga ya, mungkin buat teman-teman Gen Z yang barusan pemula atau apalagi barusan kerja. Nah, ini kan biasanya barusan lihat gaji udah pengen FOMO, apa aja yang lagi pengennya cepet kaya, biasanya gitu. Padahal kan nggak ada yang instan, ya bener ya Kak Dery ya. Boleh nggak sih dinasihatin ke teman-teman gitu ya, kira-kira langkah-langkah yang tepat untuk berinvestasi? Ya, sebenarnya godaan terbesar ketika misalnya nanti kita punya pendapatan gitu ya, tadi gitu, kita ngejar inner child kita. Jadi luka masa kecil kita dulu waktu misalnya kita waktu kuliah aja, misalnya kita waktu kuliah jarang makan yang tempat enak, begitu kerja apa yang kepikiran? Ya pasti cari makanan enak gitu ya. Kalau dulu wah kayaknya sepatu nggak bisa beli beberapa pairs gitu. Terus apa yang dicari? Ya sepatunya gitu ya. Jadi terus-terusan untuk menyembuhkan luka yang kemarin belum selesai gitu. Nah, ini akan sangat penting bagi teman-teman kalau misalnya mau mulai investasi tadi, set goals-nya dulu. Tujuan kita tuh apa? Kalau kita dari awal sudah punya tujuan gitu ya, minimal kita akan bisa ngerem nih uang kita tuh buat apa nanti gitu ya. Kalau udah punya set goals, kan kita tahu set goals itu bukan cuma tujuan kita, misalnya tujuan kita menikah gitu ya. Tapi kan nggak sampai situ gitu ya. Pas menikah itu kira-kira kita butuh dana berapa? Setelah kita tahu kebutuhan keuangan kita berapa, baru tadi gitu ya, kita pahami dulu gitu ya, investasi yang cocok untuk saya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita setelah pendapatannya diamankan gitu ya, kemudian pay letter juga sudah selesai semua, utang-utang yang tidak produktif juga sudah diselesaikan gitu ya. Nah, kita baru pahami literasi kita ditingkatkan untuk produk-produk instrumen tadi gitu ya. Kalau pelan-pelan nggak apa-apa kok, misalnya tadi beli SBN atau obligasi. Namanya obligasi ya, uang pokok kita adalah dipinjamkan. Kalau suku kan uang kita dipakai untuk pembiayaan proyek-proyek
negara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini kurang lebih sama sebenarnya, obligasi dan sukuk, tapi bedanya sesuai dengan syariah. Itu yang tadi, perbedaan-perbedaan antar instrumen itu pasti ada. Nah, nanti setiap bulan kita kan dapat imbal hasil gitu ya, kalau misalnya SBN. Nah, tapi nanti dikembalikannya tergantung berapa tahun gitu ya, karena itu ada jangka waktunya gitu ya, temponya berapa tahun. Nah, kemudian untuk sambil nunggu gimana? Misalnya kita masuk ke instrumen yang lain, baru kita pelajari reksadana, baru kita pelajari saham dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sebenarnya saran saya bagi teman-teman semua, kalau Anda masih muda, bagusnya Anda tadi fokus untuk cari yang memberikan dampak atau imbal hasil yang baik gitu ya. Kalau masih belajar nggak apa-apa, tapi begitu kita punya dananya, punya kesempatannya, cobalah cari perusahaan-perusahaan yang memberikan imbal hasil yang bagus. Tujuannya buat apa? Supaya tadi ketika kita tua nanti kan kita udah nggak kerja lagi tuh, gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak bergantung pada anak? Nah, orang zaman dulu kan bilang, oh pokoknya banyak anak banyak rezeki. Nanti kalau misalnya anaknya banyak, mereka setor ke kita gitu ya. Inilah tanda-tanda terjadinya sandwich generation. Betul. Gitu. Nah, supaya tidak terjadi sandwich generation, pas kita produktif gitu ya, pas kita masih muda, bisa dapat uang, bisa dapat pendapatan, itu kumpulin sampai di satu titik ketika kita pensiun, kita punya uang yang cukup, bisa masukin ke SBN. Sebenarnya SBN ini cocoknya buat orang yang mau pensiun seperti saya, misalnya gitu ya. Orang yang mau pensiun seperti saya, misalnya kalau masukin ke sukuk, misalnya andai kan saya pensiun sekarang, masuk sukuk 5 miliar, itu saya dapatnya 23 juta sebulan. Wah. Jadi kalau misalnya saya udah nggak punya beban-beban lain, beban sekolah anak, beban cicilan motor, rumah, mobil dan segala macamnya gitu ya, 23 juta hidup sebulan dan menikmati masa pensiun saya rasa cukup. Sangat cukup. Sangat cukup gitu. Jadi teman-teman ketika muda nanti gitu ya, ketika muda seperti sekarang gitu ya, jangan lakukan kesalahan untuk melakukan impulsive buying gitu. Jangan terlalu banyak belanja, pikirin dana darurat. Karena kita nggak tahu, orang 2019 nggak ada yang berpikir bahwa 2020 akan sebegitu parahnya. Iya nggak, gitu ya. Tapi ya itu terjadi, orang berpikir 2020 ekonomi kita akan naik. Ternyata ada COVID. Kan itu kita nggak tahu. Orang yang selamat dari masalah keuangan ketika COVID adalah orang yang punya tabungan dan punya dana darurat. Oke, wow. Ini menarik banget ya. Saya langsung kepikiran nih, Kak, gimana caranya ngumpulin 5 miliarnya ya? Insya Allah. Oh, lumayan ya, 23 juta ya teman-teman ya. Kalau pensiun segitu dapatnya. Iya, sebelum kalau saya sekarang pensiun belum bisa dapat segitu ya. Ini menarik banget nih. Kak Fernando, ada ekspektasi apa sih waktu pertama kali pengen banget coba investasi? Pokoknya kalau misalnya aku waktu itu sih melakukan investasi itu karena ini. Setiap tahunnya kita tahu ya ada terjadi inflasi tahunan. Misalnya kayak 10 tahun yang lalu, saya makan di misalnya restoran yang cukup enak aja, itu masih harganya 40-an ribu. Coba bayangan, kalau sekarang kita pergi ke restoran-restoran mewah, harganya berapa? 100 ya? Bisa 100 lebih kan? Nah, terus juga kayak harga rumah, sekarang udah berapa sih? Kayaknya susah banget ya kalau kita mau beli rumah gitu. Kalau kita ngelakuin investasi itu, uang kita itu nilai kekuatan itu hilang. Oke. Berarti yang jadi concernnya adalah untuk menjaga kekuatan nilai uang itu tersendiri ya, uang di tabungan itu ya. Nah, ini sebenarnya jarang banget. Gen Z yang agak lain. Agak lain. Tapi agak lainnya ini positif ya Kak Dery ya, positif dan bisa untuk dicontoh sama teman-teman. Karena gini Kak Dery, kebanyakan orang yang mau investasi ini adalah memiliki pola pikir bahwa investasi ini bisa membuat orang kaya baru. Investasi ini bisa membuat orang cepat kaya. Emang benar ya Kak? Jawabannya adalah tidak tepat. Orang kalau misalnya mau kaya, kerja. Itu yang pertama. Gitu. Investasi itu butuh waktu. Gitu ya. Jadi kita kerja sebaik-baiknya. Tapi itu tadi gitu ya. Ibu Sri Mulyani itu pernah bilang bahwa orang Indonesia kalau masalah kerja itu kerja kerasnya luar biasa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat orang di luar negeri, kerjanya kayak biasa aja. Gitu ya. Tetapi dia banyak bisa traveling, bisa kemana-mana gitu ya, bisa kelihatan lebih nyaman gitu ya. Ternyata bukan cuman orangnya yang kerja, asetnya juga bekerja. Jadi paling penting ketika kita muda gitu ya, penting ketika kita muda adalah punya aset yang selalu bertumbuh. Aset yang bertumbuh terus itu artinya adalah sebenarnya harta kita juga ikut bekerja. Kita kerja keras harus, betul. Tapi kalau kita kerja terus gitu ya, Warren Buffett pernah bilang sampai mati pun kita akan kerja terus. Betul. Gitu. Kalau misalnya aset kita tidak bekerja. Jadi penting buat kita kerja keras, cari pendapatan, jangan dihambur-hamburkan.
gitu ya. Ini paling penting banget. Jadi kalau misalnya ketika kita bisa mengelola keuangan dengan baik, masukin ke investasi gitu ya, dan kita hidup sewajarnya, nggak kejar gaya hidup parah gitu ya, gede-gedean, itu tadi bisa gitu. Kita pasti nemu kalau misalnya ketika investasi pasti nemu satu instrumen misalnya di saham yang kenaikannya bisa lebih tinggi dari tadi kebutuhan properti. Misalnya saya pengen punya rumah, kan DP rumah 20% gitu ya. DP rumahnya mungkin sama aja 20% gitu, tetapi kan harga rumahnya naik 20% dari harga rumah. Maka kita harus cari instrumen investasi yang kenaikannya lebih tinggi daripada kenaikan harga propertinya. Kan kita tahu kalau apartemen aja rata-rata kenaikannya di atas 8% setahun. Maka kita harus dapetin investasi yang hadi, gitu, imbal hasilnya lebih dari dapat 8% setahun. Oke, jadi sebenarnya tadi kan banyak yang punya pemikiran bahwa investasi itu bisa melahirkan orang kaya baru. Ternyata menjaga kekayaan ya, Betul. lebih tepatnya ya, Betul, Kak Deli ya, menjaga kekayaan teman-teman. Oke, ini semakin menarik banget ya untuk perbincangan kita. Mungkin nanti bisa panjang banget ya Kak Deli. Bisa berpart-part ya kalau kita bahas semuanya. Kak Fernando, mungkin aku mau tanya juga nih ya. Biasanya setiap bulan itu selalu invest sekarang? Aku setidaknya ada menentukan batas tertentu. Pokoknya kalau bisa lebih bagus. Kalau misalnya cuma bisa segini, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku sisa uangnya aku masukin ke deposito dulu sih. Kalau sekarang lebih banyak ke arah deposito. Kalau deposito udah mencapai jumlah tertentu, baru nanti aku masukin ke reksadana. Karena beberapa reksadana itu kayak ada minimum transaksinya. Oke, betul. Ini menarik banget ya. Jadi menurut aku Kak Fernando ini adalah salah satu orang yang udah tahu nih aku nyamannya di mana. Betul. Begitu. Sambil belajar juga instrumen-instrumen lainnya. Tadi kan berarti sekarang udah bisa konsisten. Setiap bulan ada saving. Walaupun sedikit, tapi pasti ada. Pasti ada. Nah, ini berarti udah bisa menekan gaya hidup ya, lebih tepatnya ya. Dan kalau misalkan dari Kak Dery, mungkin ada nggak sih tips-tips juga nih ya, kan pasti banyak yang nonton ini Gen Z, ataupun juga yang barusan bekerja. Nah, biasa kan suka kaget ya, termasuk saya. Saya pertama kali waktu awal-awal itu, namanya mungkin self-reward, healing gitu ya, jadi uang banyak banget lari ke situ. Kadang tuh mikirnya, apalagi cewek ya, unik dikit, lucu dikit, pengennya beli, punya, kayak gitu Kak. Gimana sih caranya kita bisa menekan gaya hidup kita yang pengen konsumtif mungkin ya, ataupun juga lifestyle kita, dan lebih alihkan untuk ke investasi? Sebenarnya kalau pola kita dalam belanja ini banyak faktor banget gitu ya, selain tadi luka masa lalu dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih memang di Indonesia motivasi orang belanja kan karena butuh ya dibeli, karena siapa tahu nanti butuh dibeli juga gitu ya. Nggak butuh tapi warnanya lucu tetap dibeli juga gitu ya. Tapi ini sebenarnya bukan terjadi sama perempuan aja, laki-laki juga ada gitu ya. Cuman yang harus kita lakukan bagaimana cara kita menyikapinya, daripada kita menahan keinginan kita untuk itu, lebih baik kita sediakan. Boleh kita sediakan nggak apa-apa untuk membeli barang yang kita mau. Tapi saran saya adalah kita punya 2 kali budget dari harganya. Misalnya buat cowok kita pengen beli PS5 ya nggak? PS5 harganya berapa? Misalnya 15 juta. Kita tuh harus bisa punya duit 30 juta dulu. Gimana caranya kita kerja, cari pendapatan lain, entah bikin online shop dan segala macamnya, kita investasi di reksadana dulu dan segala macamnya. Pokoknya dapetin dulu 30 juta baru kita beli. Instead of kita menahan kita untuk membeli gitu ya, lebih baik pastikan kita bisa beli barang tersebut. Jadi kita punya motivasi, dan itu adalah tujuan keuangan juga. Kalau tadi Mas Fernando bilang set goals, mungkin set goalsnya masa depan. Tapi kalau kita mau set goalsnya untuk sesuatu yang kita pengen, kita pengen pergi ke Jepang, pengen pergi ke Korea dan segala macamnya gitu ya, itu silahkan saja. Tapi pastikan kita punya budget 2 kali dari apa yang kita butuhkan tadi. Dengan kayak gitu, kita ngerasa bahwa keuangan kita masih bisa wajar dan kita sebenarnya siap untuk memiliki barang tersebut. Karena kebanyakan orang cari jalan pintas. Orang Indonesia tuh senangnya instan. Caranya gimana? Pakai pay later, pakai kartu kredit, pakai pinjol dan lain sebagainya. Itu yang bikin bahaya. Tapi kalau misalnya selama kita pakai budget yang kita punya, gitu ya, kita pengen apa, kita sediain 2 kali dari budgetnya, kita baru beli, saya rasa itu akan semakin baik-baik aja, gitu ya, buat keuangan kita jadi lebih lancar. Dan belum tentu pas kita punya budgetnya, oh ternyata banyak ya, 30 juta, sayang banget, lebih baik kita masukkan ke investasi, gitu. Itu kadang-kadang silahkan. Tapi minimal 15 juta buat beli barang, 15 jutanya lagi buat investment, ya sebenarnya nggak apa-apa juga, gitu. Itu self-reward. Oke, sebenarnya self-reward itu nggak salah juga ya. Boleh-boleh juga, tapi harus bisa menekan juga ya teman-teman ya. Budgetnya tadi mungkin
Kalau dari Kak Dery disarankan coba teman-teman nabung 2 kali lipat dari harga yang barang yang pengen teman-teman beli gitu. Aku juga setuju. Biasanya kalau udah kekumpul udah cukup banyak jadi sayang. Bener Atau mungkin karena aku udah bertambah usia kan. Jadi kayaknya mending invest deh. Oh udah di fase itu ya. Gitu lebih baik uangnya buat invest gitu. Kalau dari Kak Fernando kan sekarang udah rutin investasi, deposito dan juga udah saving. Apa sih perasaannya? Setidaknya kayak uang saya bisa bekerja untuk saya juga, bukan saya doang yang bekerja. Oke, wow. Quotes-nya ya, tim ya, boy. Keren banget nih quotes-nya nih ya. Aku juga setuju sih kalau ini gitu ya. Jadi kan lumayan ya return-nya, kita nggak ngapa-ngapain, tapi dapat return-nya juga ya dari investasinya. Jadi ngerasa lebih baik lagi Kak setelah investasi belajar. Sebenarnya sih kayak investasi, aku sih sebenarnya kayak ya cuman 20.000 misalnya kayak sebulan, tapi daripada nggak ada mendingan ada kan gitu. Oke, betul. Lama-lama menjadi bukit ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi kadang-kadang Gen Z juga banyak yang punya pola pikir kayak gini juga sih. Kak Dery ini lucu juga ya. Kumpulin sedikit-sedikit tapi lama-lama tetap habis. Baik juga yang kayak gitu nih Kak. Jadi sebenarnya kalau kita punya misalkan teman-teman yang budgetnya masih terbatas, sebenarnya bisa kita kumpulinnya tuh kemana sih Kak instrumennya? Sebenarnya investasi itu sekarang alhamdulillah sudah banyak gitu ya. Dan platform kita untuk mengelola keuangan juga udah beragam. Ada yang bisa ditaruh di deposito. Bahkan di kita aja sebenarnya reksadana itu udah kebeli gampang gitu ya. Contohnya gini, kalau misalnya kita mau beli reksadana, itu reksadana kita kadang-kadang bisa dibeli dengan 10.000 aja tuh udah bisa. 20.000 tuh udah bisa. Di luar negeri tuh nggak bisa. Kok beli reksadana bisa di bawah $1 gitu ya. Di luar negeri tuh banyak yang nggak bisa. Nah di kita, itu kita punya banyak banget. Bahkan di beberapa platform belanja aja kan suka ada sisa uang gitu ya, atau dari promo apa gitu ya, itu bisa dibeliin reksadana gitu ya. Apalagi sekarang platform keuangan juga udah bisa menyediakan macam-macam reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, itu udah banyak gitu ya. Tapi yang paling penting gini, kita tahu bahwa investasi itu nggak harus sekali gede, nggak harus punya uang banyak dulu gitu ya. Kita kumpulin uang banyak dulu gitu ya, lama-lama kebelanjain gitu ya. Nah lebih baik kita ya sedikit demi sedikit aja, karena memang sekarang untuk saham pun gitu ya, dengan uang 100.000 aja udah bisa beli saham gitu ya. Dan kalau kita pengen punya keinginan memiliki satu perusahaan gitu ya, pastikan ya kita punya set goals yang itu, saya mau pengen banget punya perusahaan ini. Harga perusahaan ini misalnya 400.000, berarti satu lembarnya kan 4.000. Minimal beli satu lot 400.000. Ya kita kumpulinnya di rekening untuk investasinya. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus gede dulu. Yang paling penting adalah bagaimana kita investasi dari leher ke atas. Mindset kita dibenerin, pemahaman literasi kita ditingkatin gitu ya. Dan setelah kita siap gitu ya, uangnya ada, pasti bisa kita lakukan. Jadi jangan malu dengan punya budget sedikit gitu ya. Budget sedikit tapi ilmunya banyak, itu akan lebih bagus. Oke, nah ini ya bagi teman-teman yang mungkin ngapain sih invest, uangnya juga masih sedikit gitu ya. Betul. Padahal ternyata dengan Rp10.000 ya, Kata Kak Dery kuncinya ya, mulai. udah bisa ya Mulai untuk aja dulu ya. investasi. Nah, mulai aja dulu teman-teman. Karena kalau nggak mulai-mulai sampai Blackpink bikin album religi, itu nggak akan pernah bisa investasi gitu kan. Nggak akan investasi teman-teman. Ini keren banget ya kita hari ini diskusinya. Jadi ternyata kita tuh punya privilege teman-teman. Karena di Indonesia mulai dari 10.000 itu ternyata udah bisa invest. Kalau di luar negeri belum tentu ya Kak Dery ya. Kalau misalkan di rate nih Kak Dery, kira-kira 3 instrumen yang Kak Dery sarankan buat teman-teman pemula untuk investasi itu apa aja? Pilih 3 aja. Kalau sekarang udah gampang banget dan bisa pasti buat semua orang gitu ya. Kalau misalnya untuk instrumen investasi yang di sektor real emang agak berat, emas sama properti. Tapi sekarang pun emas udah ada yang 0,1 gram gitu. Betul. Bisa beli di Indomaret, itu silakan bisa dilakukan. Karena saya nggak bilang bahwa investasi itu hanya di sektor keuangan. Nah kalau di sektor keuangan yang paling pertama gitu ya, itu first step-nya bisa ke reksadana dulu. Jadi kalau ada kesempatan di satu platform bisa beli reksadana, pelajari reksadana dan bisa beli reksadananya gitu. Kalau bagi teman-teman yang pengen yang halal, ada reksadana syariah, tulisannya pasti reksadana syariah bla 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 gitu ya. Itu yang membedakan. Yang kedua, setelah kita tahu reksadana gitu ya, boleh ke step selanjutnya tadi, betul, SBN gitu ya. Boleh, kalau sebenarnya kan obligasi dan sukuk itu bisa dari negara, bisa dari korporasi kan, bisa dari perusahaan. Nah, untuk first step boleh cari yang dari negara dulu karena itu dijamin sama undang-undang. Jadi relatif lebih aman gitu ya. Nah, itu silakan beli obligasi boleh,
beli sukuk juga boleh. Kan ada obligasinya juga, obligasi tabungan. Ini sebenarnya bagus juga gitu ya. Ada mungkin tadi sukuk tabungan, itu juga bisa gitu. Saving bond retail sama sukuk tabungan kurang lebih sama. Silahkan pilih salah satu dari situ gitu ya. Kemudian baru setelah punya pemahaman tersebut, boleh masuk ke saham. Karena sebenarnya sekarang di saham itu udah lebih gampang. Zaman saya dulu beli saham minimal satu lotnya itu 500 lembar. Ini masa-masa kelam banget, susah banget untuk jadi investor saham. Makanya Gen Z jarang. Dan sekarang faktanya adalah di Bursa Efek Indonesia, gitu ya, 80% investor di Bursa Efek Indonesia usianya di bawah 40. Memang dananya masih sedikit-sedikit, tapi saya lihat bahwa power dari Gen Z dan milenial itu luar biasa. Dan saya sebagai generasi kolonial sangat bahagia dengan Oke. Menarik banget nih, teman-teman. Oke, Kak Fernando kan udah belajar banyak banget instrumen ya. Kira-kira punya goals nggak sih? Next-nya pengen instrumen investasi yang mana? Nah jujur aku sendiri sih sebenarnya pengen coba ke arah saham ya. Ke saham. Cuman kalau kita lihat saham kan kayaknya masa kita harus baca kayak setiap hari aku baca kayak berita gitu. Oh ini ada masalah ini dari luar nih, terus ngaruh ke sahamnya ya kan. Nah itu gimana itu kalau misalnya kita lihat kayak, sorry ya kalau misalnya kayak gaji-gaji orang Indonesia sepertinya kayak buat makan aja kayaknya udah agak sulit ya. Itu kalau buat investasi misalnya kita punya keinginan, pengen beli rumah nih. Itu bisa sampai berapa tahun gitu loh. Kayaknya walaupun kita investasi sebenarnya masih agak sulit untuk menggapai hal tersebut. Apakah Kak Denny ada kayak solusinya gitu menghadapi ketakutan tersebut? ya, ketakutan soal ketidakcukupan uang itu sebenarnya dialami oleh semua orang di dunia gitu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa yang penting prinsip dari Warren Buffett, never lose your money gitu ya. Jadi uangnya asal jangan hilang, jangan ketipu, jangan untuk bayar sesuatu yang nggak penting, jangan sampai untuk hanya bayar utang, itu penting banget gitu ya. Kalau misalnya kita mau investasi saham, ya itu tadi gitu. Prinsipnya adalah kita membeli sebuah bisnis gitu ya. Nah, membeli sebuah bisnis gitu ya, sehingga kita kalau misalnya nggak siap untuk trading jangka pendek nggak apa-apa, karena beli sebuah bisnis itu bisa buat jangka panjang gitu ya. Jadi ada sebagian di investor saham yang bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Ada yang senangnya trader, harga naik 200 dia jual, harga naik 300 dia jual, tapi dia punya 1 juta lembar, kan enak. Oh iya enak. Gitu, modalnya udah gede gitu ya. Tapi masalahnya tidak semua orang punya modal yang besar, ya enggak? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah stick to the plan kita, gitu ya. Punya trading plan dan investing plan yang bagus itu akan sangat bagus buat seorang investor. Jadi yang paling penting adalah ketika kita misalnya ngelihat ada berita jelek gitu ya, apakah berita ini akan bertahan selamanya dan memberikan dampak buruk atau enggak? Gitu ya. Misalnya satu perusahaan ternyata mendapatkan berita bahwa satu pabriknya terbakar gitu ya, tapi ternyata diasuransikan. Oh, ternyata ini dampaknya nggak akan besar gitu ya. Atau misalnya ketika satu perusahaan mendapatkan tender dari pemerintah untuk proyek selama 5 tahun berturut-turut, kan kita semua bisa menilai gitu ya. Berita ini hanya sebagai katalis. Semua itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Di laporan keuangan bisa lihat kita manajemennya ini bagus atau enggak. Cash flow yang dilakukan perusahaan bagus atau enggak. Utang yang diambil oleh perusahaan digunakan untuk penambahan return atau enggak. Jadi pemahaman kita soal membaca laporan keuangan akan sangat menentukan kita investasi sahamnya sukses atau tidak. Gitu. Oke, sudah cukup menjawab? Aku ada pertanyaan lagi ya. Oke, boleh ya. Ini adalah last question. Silakan. Kan banyak orang kayak misalnya kayak kadang beli saham terus kayak udah nunggu bertahun-tahun gitu. Ada satu metode yang aku dengar kayak misalnya systematic investment plan ya, atau SIP gitu. Jadi kayak setiap bulan kita udah nggak usah lihat, taruh aja misalnya ya udah 500.000 ke misalnya BBCA gitu. Nah itu apakah pasti bisa untung atau ternyata bisa rugi juga? Dalam investasi itu namanya ikhtiar, kita nyebutnya ikhtiar, dan itu tidak ada kepastian gitu ya. Dalam sebuah bisnis, sesuatu hal yang sangat pasti adalah ketidakpastian. Jadi kita nggak bisa jamin bahwa ini bakalan untung. Kalau misalnya bisa jamin bakalan untung, mungkin nggak akan ada orang yang bekerja. Semua pasti beli instrumen tersebut. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita sudah membeli gitu ya, kita lakukan, kita pantau terus-terusan ini perusahaan dengan baca laporan keuangan triwulanannya. Kuartalannya dibaca, minimal kita nggak harus baca tiap hari, kita bacanya tiap kuarter aja, itu udah cukup mengevaluasi perusahaan ini sesuai dengan plan atau enggak. Jadi ketika kita melakukan yang tadi disebutkan adalah sebenarnya kayak dollar cost averaging. Jadi kita beli
DCA itu dengan kita punya budget berapa tiap bulanan kita beli, kadang bisa beli 2 lot, kadang bisa beli 3 lot, kadang cuma bisa beli 1 lot dan segala macamnya. Kalau dirata-ratakan ternyata memang berbagai macam penelitian udah menunjukkan bahwa ini memberikan dampak keuntungan kalau perusahaannya secara konsisten gitu ya, memiliki kinerja yang bagus. Dan kita bisa memastikan perusahaan ini konsisten memiliki kinerja yang bagus dari mana? Mau nggak mau kita harus baca laporan keuangan. Balik lagi gitu ya. Bagi sebagian orang ini takut baca laporan keuangan. Pak, saya misalnya kuliahnya di biologi, gimana caranya baca laporan keuangan gitu ya. Alhamdulillahnya di Gen Z zaman sekarang ini kayaknya diberkahi oleh Allah YouTube gitu ya. Karena banyak konten-konten dan termasuk ini juga gitu ya. Yang ini sebenarnya podcast kayak gini di zaman saya nggak ada. Di zaman sekarang konten podcast dan YouTube ada yang bahas laporan keuangan coba. Gitu ya, bagaimana cara baca laporan keuangan, bagian mana yang harus kita perhatikan dan segala macamnya itu ada, dan kita nggak usah ngitung-ngitung lagi gitu, maksudnya ngitung segala macam yang ada di laporan keuangan karena rasio keuangannya aja bahkan informasi tersebut sudah disclose, Dibacakan. sudah bisa dibacakan di situ. Oh ternyata return on assetnya segini gitu, oh ternyata price to book value-nya segini gitu, itu semua udah ada pembahasannya dan Gen Z punya itu, sedangkan kami generasi kolonial kita nggak dapet informasi yang semudah itu untuk didapat. Gitu. Jadi bagi Gen Z percaya dirilah bahwa kalian bisa jauh lebih baik dari kami. Oke, penutup yang sangat-sangat keren. Terima kasih banyak untuk Kak Dery hari ini dan juga Kak Fernando yang udah jauh-jauh ya datang ke sini dan juga sharing-sharing. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. By the way, aku mau ngasih informasi juga. Aku mau tanya dulu tapi ya ke Kak Fernando. Kak Fernando, setelah menggunakan deposito aman nggak? Kalau deposito sendiri, karena deposito adalah bentuk janji dari misalnya dari bank, ya pasti untuk bunganya itu udah pasti dong gitu. Jadi kecuali ada kayak kejadian yang sangat langka gitu ya, mungkin kolaps atau gimana, itu baru kita khawatir. Tapi kalau selain dari itu sih deposito udah aman banget. Udah aman banget. Nah, kalau misalkan investnya saat ini di mana nih Kak? Kalau untuk saat ini sih aku persenannya lebih banyak deposito ya. Karena deposito itu kayak masih kayak dana darurat, jadi aku bisa tarik sewaktu-waktu aku mau gitu. Oke, nah kebetulan di Blue juga itu ada Blue Deposit. Kalau misalkan teman-teman invest ke situ, terus juga kalau misalkan belum waktunya tapi diambil itu nggak bakal kena penalti. Jadi itu bisa jadi opsional juga nih Kak Dery. Kalau misalkan teman-teman yang mau belajar deposit, bisa langsung gunakan aja Blue by BCA Digital karena itu bisa mempermudah teman-teman juga ya karena nggak ada penaltinya gitu. Jadi cocok banget buat yang pemula. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang sudah nonton podcast bareng dengan 1%. Terima kasih banyak Kak Dery dan juga Kak Fernando. Semoga bermanfaat ilmunya dan juga sehat selalu. Dan sampai jumpa di podcast bareng dengan 1% lainnya.